langsung pada poinnya saja. Pada saat saudara saksi menerima kalung dari dokter forensik diterima, lantas diberikan kepada siapa? Pada saudara Arif yang berdampingan. Kan tanya ya, sama siapa waktu itu penyidik yang menyerahkan? Pak Roni atau Pak Aceh, saya lupa lagi tepat. Dari persiapan pemakaman sama waktu itu ada Arif juga ngasihin katanya itu ini ada Mas katanya. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK, ini singkat saja lah AK. Ini substansinya adalah sahabat-sahabat AK tentang barang bukti BB, yaitu kalung milik Ibu Tuti ternyata masih ada di tubuhnya. Ini keterangan saksi Roni ditanyakan oleh PH-nya. Nanti dengarkan potongan videonya. Lalu kita sangkut pautkan ini dengan keterangan Arif. Karena Roni juga berbicara Arif, nanti akan tampilkan juga keterangan Arif gitu ya. Ini udah akan bahas itu di YouTube akan nanti lihat di sana bahwa Arif juga mendapatkan itu dari penyidik, kata dia entah Roni atau Pak Aceh. Setelah itu dia menyerahkan kepada Yoris. Dan Yoris juga mengatakan menerima perhiasan tersebut waktu mau pemakaman gitu kan. Setelah itu 3 hari kemudian dia serahkan kepada uwa-uwa yang terus mana barang bukti itu sekarang. Apakah dijadikan barang bukti? Ya kalau nggak bisa dijadikan barang bukti ya sangat wajar kasus ini. Jadi barang bukti itu tidak bisa berbicara kejujuran. Karena sudah ditutupi oleh kebohongan-kebohongan ya orang-orang kan. Jadi barang bukti itu tentunya barang yang bisa berbicara. Kan seperti itu. Pertanyaannya yang mendasar, kalaulah jelas kalung Ibu Tuti masih di tubuhnya waktu otopsi, itu kalung siapa yang ada di gerasi, di belakang gerasi? Apakah kalung korban? Amel? Atau Amel tidak ada dari belakang? Atau jangan-jangan kalung pelaku? Ya kan seperti itu. Kalung ongkorong Ibu Tuti nggak mungkin kan, Ibu Tuti masih menempel. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah, kejanggalan-kejanggalan inilah sebenarnya dari awal seharusnya diungkap. Tetapi barang buktinya nggak ada, bingung gitu. Coba bayangkan sahabat. Jadi ya silahkan saja kan, korbannya itu saudara mereka, darah daging mereka, ya hasilnya mereka akan menikmati perbuatan mereka. Salam sehat, salam kehidupan. Kembali kepada kalung, bahwa dokter forensik menemukan sebuah kalung di korban Tuti. Kalungnya ditemukan di dalam merosot itu, kemudian diberikan kepada saudara saksi 4 itu. Ya. Kemudian setelah itu kalung diberikan kepada saksi saudara 4, kemana lagi kalung itu? Terakhir di tangan satu. Karena tidak ada di barang bukti. Jadi awal saya menerima kalung itu, dan pada saat setelah otopsi kan kita pulang tahun sekitar jam 12 dan pada saat saya pergi otopsi itu didampingi oleh keluarga. Saudara saksi mohon menjawab langsung pada poinnya saja. Pada saat saudara saksi menerima kalung dari dokter forensik diterima, lantas diberikan kepada siapa? Pada saudara Arif yang berdampingan. Saudara Arif itu siapa? Masih keluarga korban. Maksudnya siapa itu? Beliau kerja apa, di mana? Saudara Arif Kenapa sebagai seorang anggota polisi dengan tiba-tiba memberikan kepada orang lain? Saudara Arif itu siapa? Apakah anggota polisi itu? Anggota polisi. Pertanyaan selanjutnya. Otopsi ya, siap mewakili keluarga. Ada barang-barang korban yang saudara saksi terima lalu diserahkan ke siapa, bisa dijelaskan? Saya pada saat itu malam disertifikasi. Ya. Pada saat dokter keluar ruang otopsi, mungkin beres atau enggaknya saya kurang tahu, pokoknya ke ruang otopsi. Pak dokternya ini ngobrol sama penyidik polsek. Saya duduk di ruang tunggu, emang itu di ruang tunggu, bukan kita yang dipanggil ke dalam. Tapi sempat masuk ke dalam ruang otopsi nggak? Pada saat mulai kan emang harus disaksikan dulu dari pihak penyidik, kepolisian, sama dari perwakilan keluarga, emang harus. Ini kita mulai ya, di foto ceklek udah sekali. Ya udah saya keluar, nggak kuat Pak kalau lihat saudara. Tapi sempat masuk gitu ke dalam. Sempat masuk, Pak. Untuk apa dimulai otopsi gitu kan? Siap.
Terus perhiasan tadi yang saya tanya Yang perhiasan. perhiasan, ada perhiasan dikasihkan, baik itu dikasihkan dari pihak penyidik. Itu perhiasan punya siapa? Saya kurang tahu, bahasa yang saya dengar dan saya ketahui itu dari salah satu tubuh korban. Siapa? Dari salah satu tubuh korban, dan saat itu juga saya menolak. Karena apa? Bang, izin ke keluarga utama saja, jangan ke saya gitu kan. Tapi akhirnya tetap diterima oleh saudara saksi kan? Ke bapak ada juga keluarga ya. karena emang di saat dikasih nggak ada siapa-siapa pak, pihak keluarganya saya. Tapi harusnya kan itu menjadi barang bukti. Kenapa nggak diinventarisir penyidik waktu itu? Kenapa diberikan kepada saksi gitu? Siap, polisi saya juga sempat menanyakan, ini nggak apa-apa bang. Saya juga nggak main asal terima, nanya dulu pak izin. Iya, kenapa menurut saudara saya kan tanya ya, sama siapa waktu itu penyidik yang menyerahkan? Pak Roni atau Pak Aceh, saya lupa lagi tepat. Dari persiapan pemakaman ya, waktu itu ada Arif juga ngasihin katanya itu ini ada Mas katanya, Mas saha kata gitu. Arif kan minta apa namanya itu pada dikir dia, ya Mas saha gitu. Mas saha terus wah terus awak bisa teh apa nah gitu di sana, tapi lah terus 3 hari atau gimana kuatnya ditawakan gitu, bisa teh